Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaifa halukum? Sudah lapar? Sudah? Harus sudah. Sudah setengah hari tidak makan kok. Ya. Sudah haus, sangat haus. Apalagi perjalanan haus. Kalau lapar sama haus itu memang Allah perintahkan kita berpuasa, menahan lapar, menahan dahaga, karena di sana banyak hikmah, banyak manfaat. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Orang puasa tidak akan mati, ya. Tidak sahur saja, tapi jangan. Karena sahur itu adalah sunnah Nabi kita. Sahur merupakan suatu ibadah yang tidak boleh kita tinggalkan dengan alasan apapun. Karena dari makan sahur ada keberkahan, bisa mendatangkan kekuatan dan tenaga. Sahur kalau memang waktunya mepet tetap harus dilaksanakan, walaupun hanya 1 biji kurma sama 1 teguk air. Jadi jangan malas-malas makan sahur karena mungkin terlalu capek atau masakannya kurang berkenan. Tetap makan sahur, karena makan sahur merupakan ittiba kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dapat nilai plus. Kita makan sahur adalah karena mengikuti Nabi. Ya, di kesempatan siang hari ini saya lihat wajahnya ceria. Sudah istirahat tadi? Alhamdulillah. Silahkan dibuka di dalam surat Az-Zukhruf ayat 72 sama surat Al-A'raf ayat 42. Silahkan salah satu dibacakan ayatnya dan artinya. Yang kita ambil adalah ayat Az-Zukhruf 72 sama Al-A'raf 42. Yang Az-Zukhruf saja. Az-Zukhruf saja 72. Dua ayat tersebut nadanya sama, yang di akhirnya. Ya. Sudah? Az-Zukhruf sudah? Ya, dibacakan.
artinya? Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu karena perbuatan nyata kamu kerjakan. Ya, subhanallah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan surga itu yang telah diwariskan kepada kalian atas apa-apa yang telah kalian kerjakan. Dari sini kita telah memahami ada sebuah kalimat man yazra yahsud, barang siapa yang menanam akan memanen. Jadi surga yang Allah janjikan, yang nanti Allah wariskan kepada mereka orang-orang yang bertakwa, adalah diantaranya buah dari amal ibadah, amal ketaatan manusia. Kemudian di dalam surat Az-Zumar, di dalam surat Al-A'raf ayat 42, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nudu antil kumul jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Sama bunyi ayatnya. Artinya menegaskan surga yang Allah wariskan kepada mereka orang-orang yang bertakwa adalah buah dari apa yang mereka kerjakan selama hidup di dunia. Jadi perjalanan hidup kita semenjak ia sudah akil balik. Sudah balikkah kalian semuanya? Sudah balik? Sudah ya? Sudah bisa membedakan mana hak mana batil? Sudah. Jadi ketika seseorang sudah mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, itu sudah balik. Sholat adalah kewajiban. Sholat merupakan ibadah. Sholat adalah hal yang harus dilakukan. Dan kita tahu itu, maka meninggalkannya berdosa, mengamalkannya mendapatkan pahala ridho ilahi. Itu kita balik. Tapi kalau anak-anak TK, mereka belum mampu membedakan itu. Jadi kadang-kadang sholatnya belum sempurna, maka mereka harus dididik, dibiasakan. Itu bedanya kita dengan mereka. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mewariskan surga kepada mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kita koreksi, sudahkah kita termasuk orang-orang yang bima kuntum ta'malun? Nah ini, mengamalkan apa-apa yang bisa mendekatkan dan memasukkan kita ke dalam surga. Kajian kita ini. Jadi pembahasan kita adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim, sebagai orang beriman, bisa merangkai keislaman kita, keimanan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Maka diantaranya kita berpuasa Ramadan hari ini. Puasa Ramadan kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan ibadah kepada Allah, dan nantinya ini menjadi perbekalan kita
untuk bima kuntum ta'malun. Nah, ini. Dan insya Allah beberapa pelajaran-pelajaran yang pernah kita pelajari tinggal diamalkan insya Allah bima kuntum ta'malun. Jadi pelajaran-pelajaran dari yang telah kita pelajari itu tidak boleh hanya berhenti sebagai catatan buku yang kita tumpuk di perpustakaan, tetapi harus kita amalkan, kita kerjakan. Seperti bima kuntum ta'malun. Di sana kita diajarkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita harus mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah. Artinya seluruh aspek dalam kehidupan kita, thalabul ilmi kita dan lain sebagainya itu harus kita ikhlaskan, kita tujukan hanya untuk Allah semata. Ilmu yang kita pelajari adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kita amalkan agar supaya kita menjadi insan yang beriman dan bertakwa. Ini. Kemudian kita diajarkan bagaimana tawakul atau tawakal, al-khauf war-raja, al-mahabbah. Nah, perkara-perkara itu yang nantinya akan menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita mesti harus dekat dengan Allah ta'ala? Kalau kita tidak dekat sama Allah, lantas mau dekat dengan siapa? Kalau kita tidak mengamalkan ilmu-ilmu yang pernah kita pelajari tentang berbagai macam ibadah-ibadah, dan semuanya ibadah itu hanya khusus milik Allah dan kita peruntukkan untuk Allah, maka kita dekat dengan siapa lagi? Nah, orang yang Islam, orang yang iman, orang yang akan dekat dengan Allah Ta'ala. Termasuk halnya silatul qulub, membersihkan hati agar cemerlang. Ini harus kita amalkan, tidak boleh hanya menjadi teori. Karena kita ingat bima kuntum ta'malun. Jadi kalau ilmu yang pernah kita pelajari, yang kita hafalkan, sehingga dengannya bisa membersihkan jiwa kita, hati kita dari berbagai macam noda-noda hati, seperti pelajaran kemarin, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang Allah janjikan surga, yang nanti surga itu akan diwariskan kepada mereka. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Di dalam surat Az-Zumar ayat 73. Jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan digiring, akan dimasukkan ke dalam surga secara berkelompok-kelompok. Nah, inilah pentingnya di dalam kehidupan kita untuk beramal bersama-sama
dalam rangka menuju ridho Allah Ta'ala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, kullu ahlin nari yara manzilahu minal jannati. Setiap penduduk neraka dilihatkan kedudukannya di dalam surga. Fayakunu lahu, dan itu akan menjadi miliknya. Tetapi karena dia tidak memiliki amal-amal yang layak untuk tinggal di surga, akhirnya mereka menyesal. Fayaqulu, maka mereka berkata, law annallaha hadani, andaikan Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepadaku, lakuntu minal muttaqin, niscaya aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Itu penyesalan. Jadi hidayah ini sesuatu hal yang mahal, yang istimewa. Tidak semua orang Allah anugerahkan hidayah. Ketika kita diberikan hidayah, kita istiqomah. Ketika merasa belum mendapatkan hidayah, kita datang kepada orang alim untuk mendoakan kita agar supaya kita diberikan hidayah. Atau kita betul-betul memohon kepada Allah agar supaya Allah memberikan kepada kita hidayah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa. Nah, ini menggambarkan bahwasanya hidayah ini sesuatu yang harus kita mohonkan kepada Allah. Setiap santri sudah mengetahui kewajibannya ketika di pondok, karena urusan utamanya adalah belajar, maka dia harus berusaha fokus untuk tafaqquh fiddin. Kalau kemudian bagaimana ketika ia dalam menuntut ilmu malas, dalam beramal juga malas, malah lebih suka main-main, waktunya habis begitu saja, maka semestinya ia datang ke Ustadz, saya ada masalah, mohon bimbingannya, mohon petunjuknya, mohon doanya agar saya ini dianugerahi rajin belajar, sregep. Begitu. Jadi jangan malah justru berlindung dengan hal-hal yang menunjukkan kemalasannya. Setiap di absen, kemana ini fulan? Sakit Ustaz. Nah, sakit benaran atau hanya berselimut dengan sakitnya untuk menutupi kemalasannya? Kalau itu untuk menutupi kemalasannya, istighfar. Tapi kalau memang sakit beneran, ya mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kesembuhan. Jadi artinya pada kesempatan siang hari ini kita ingin mengingatkan, jadi surga yang telah Allah janjikan yang akan diwariskan kepada orang-orang yang bertakwa, bima kuntum ta'malun, atas apa
yang kita kerjakan. Karena ketika seseorang sudah balik dan kita tidak tahu toh kapan kita akan mati. Belum tentu orang yang tua usianya lebih duluan. Belum tentu yang muda mati belakangan. Nah, dari situlah kita berangkat untuk waspada. Waspada terhadap apa? Terhadap takdir yang Allah berikan kepada kita. Maka kita mempersiapkan bekal. Bima kuntum ta'malun. Itu harus kita ingat. Apa yang telah kita persiapkan, apa yang telah kita perjuangkan hari ini untuk hari depan kita. Jangan sampai kita menyesal karena perbekalan kita sedikit. Selagi masih ada kesempatan, kita terus berkarya, kita terus berjuang, kita terus beramal. Jadi beramal itu merupakan kebutuhan kita untuk masa depan kita. Di sisi yang lain, kita juga perlu memperhatikan, karena kita manusia, ada unsur-unsur yang menyebabkan kita tergelincir, yaitu kemaksiatan dosa. Maka kemarin kita pelajari, jangan membiarkan kita melukai orang lain, menyakiti saudara kita, baik berkaitan dengan lisan kita, perbuatan kita, melalui harga dirinya, dan lain sebagainya. Artinya kita pantang untuk berbuat aniaya, menyakiti orang lain, karena menyakiti orang lain menjadi penghalang adanya sifat takwa dalam diri kita. Jadi hindari betul, tahan betul, cegah betul. Kaful adza, tahan. Kita sebenarnya bisa, tetapi bukan masalah bisa atau tidak, karena memang Islam melarang kita melukai, menyakiti orang lain, baik dengan lisan kita, dengan perbuatan kita. Bima kuntum ta'malun, karena kita ingat dengan apa-apa yang telah kita kerjakan yang akan mewariskan surganya kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, termasuk membersihkan hati, thaharatul qulub. Hati kita harus bersih dari noda-noda yang mengotori hati, adanya riba, adanya hasad, dan lain sebagainya. Artinya kita berupaya beramal dengan sebaik-baiknya, tapi kita memperhatikan kebersihan hati kita. Beramal kita, bertafaqquh fiddin kita karena Allah. Bagus. Kita mengamalkan ilmunya. Nah, ini mencari ilmunya sudah benar jalannya. Pokoknya mencari ilmu itu untuk membekali diri kita dengan hal-hal yang mesti kita kerjakan.
Dan ketika beramal, beramalnya pun karena lillah. Tidak ada unsur riya, tidak ada unsur mencari pandangan manusia. Karena itu nanti akan mengakibatkan kita kecilik. Kita merasa punya banyak amal, tetapi di dalam buku catatan kita amalnya zong. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi seperti itu. Wa kullu ahlil jannah yara manzilahu minan nar. Dan penghuni surga pun melihat keberadaannya, kedudukannya di neraka. Fayaqul, maka mereka berkata, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Andaikan wa ma kunna, tiadalah kami mendapatkan petunjuk dari Allah, niscaya kami ini adalah orang-orang yang merugi. Jadi karena kita mendapatkan hidayah Allah, ya, kita terselamatkan. Ini sebagai rasa syukur orang-orang yang Allah wariskan ke dalam hidupnya kebaikan, amal soleh, dengannya ia mendapatkan nikmat surga. Bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nah, seperti kita juga demikian. Kita sudah berada di pesantren, kehidupan kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Ini merupakan suatu bekal utama, dan kita mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah tersebut untuk masa depan kita. Masa depan kita, kebahagiaan kita bersama keduanya. Tanpa keduanya, sengsaralah kita. Kalau dalam pembahasan ini bima kuntum ta'malun, surga diwariskan kepada kita atas apa yang telah kita kerjakan. Saya pernah mendengar, Ustaz, bahwasanya jangan berbangga dengan amalan, karena orang itu masuk surga bukan karena amalannya, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Itu ada hadisnya juga. Tapi kita harus mendudukkannya dengan bijak. Jadi apa yang ada di dalam surat Az-Zukhruf 72, surat Al-A'raf 42, itu memberikan penekanan kepada kita agar supaya kita berhati-hati beramal di dunia ini. Beramalah yang baik-baik, karena kebaikan akan mendatangkan ridha Allah, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kebahagiaan kita, dan Allah akan memberikan surga kepadanya. Nah, ini. Jadi hadisnya qaribu wasaddidu. Qaribu, takarub kepada Allah dengan apa? Mendekatlah. Dekat kepada Allah dengan apa? Kalau tidak dengan amal. Maka mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal-amal kebajikan, amal-amal kebaikan, amal-amal ma'ruf. Jadi kita diperintahkan qaribu wasaddidu, dan giatlah, teruslah, semangatlah. Ya, jadi begitu. Jadi tidak boleh mundak-mandek. Dulu saya pernah nyantri, tapi sekarang saya bukan santri lagi. Sholat aja sudah jarang. Nah, itu tidak betul. Jadi
kita menjadi orang Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Berangkat dari ayat tersebut, kebaikan, kebajikan, kemakrufan yang kita kerjakan, hatta zurtumul maqabir, sampai kita dimasukkan ke dalam kubur. Jadi tidak boleh diloncat-loncat. Ketika duduk di SD sampai lulus, wah ini anak soleh ini, digadang-gadang begitu. SMP masih bertahan menjadi anak soleh. Loncat SMA, nah ini tidak boleh. Kemudian sholatnya bolong-bolong, melanggar aturan-aturan syariat, tidak boleh. Tetap. Jadi segala tingkatan dalam usia kita, ketakwaan, mengamalkan makruh, meninggalkan hal yang mungkar, harus kita pertahankan sampai kita tua sekalipun, sampai perjalanan kehidupan manusia berikutnya. Nah itu. Nah, qaribu wasabdidu. Fa inna laisa ahadun minkum, karena tidak ada salah seorang di antara kita bimunjihi amaluhu, terselamatkan dengan amalannya. Jadi mentang-mentang saya pernah melakukan ketaatan ini kok, saya pernah sregep kok, ya. Jangan karena itu kita merasa nyaman. Kita tidak boleh, karena kita tidak tahu apakah amal yang pernah kita kerjakan makbul atau mardud, diterima atau ditolak. Karena kita tidak ada yang tahu kok. Apakah amal kita yang kita kerjakan dulu itu amalan yang mukhlishina lahuddin, kita landasi ikhlas, kan tidak ngerti juga. Makanya harus hati-hati dan waspada. Jadi kita tidak boleh menyandarkan masuk surga dengan amalan. Kalau saya sudah beramal ini pasti masuk surga. Tidak. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala basir, maha melihat. Wah ini tidak ikhlas ini. Kan ada tuh 3 orang manusia yang mengamalkan amalan yang istimewa dimasukkan ke dalam neraka, karena Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka tidak ikhlas. Salah satunya adalah orang yang punya ilmu. Nah, disinilah. Jadi tidak akan selamat kita hanya bersandarkan amal yang kita kerjakan. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Rasul itu juga begitu. Tetapi kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam itu karena beliau dikaruniai nikmat dari Allah Ta'ala. Illa ayata ghammadaniyallahu bi rahmatin minhu wa fadl. Nah, lantas bagaimana agar supaya kita bisa selamat? Inna rahmatallahi qaribu minal muhsinin. Rahmat Allah Ta'ala itu dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Artinya betul surga itu adalah atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, rahmat Allah dekat dengan mereka orang-orang yang berbuat baik. Maka di antara pembahasan kemarin husnul khuluq, jadi kebagusan akhlak, agar supaya hal-hal yang baik, hal-hal yang bijak, yang merupakan kebaikan itu dekat dengan kita.
Ya. Jadi kita semua sudah memahami dari sini, kita ini memiliki tujuan. Tujuannya agar supaya Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Jadi ketika ridho Allah Subhanahu wa taala menjadi tujuan masing-masing kita, insya Allah aman. Jadi harus kita tancapkan ridho Allah nomor satu. Jadi di dalam hidup kita ridho Allah itu paling puncak-puncaknya, ridho Allah. Nah, kita berbicara dari awal tadi agar supaya kita bisa mendudukkan bahwasanya surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan akan diwariskan kepada mereka orang-orang yang bertakwa itu bukan hanya bermodalkan amal saja, tetapi amal yang diberkahi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana caranya agar supaya rahmat Allah Subhanahu wa taala bisa ada dalam diri kita? Ya kita terus-menerus beramal ibadah, beramal ketaatan karena Allah, mengamalkan kebajikan untuk Allah karena Allah, meninggalkan kemungkaran, kemaksiatan, dosa karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita berangkat dari hal tersebut, kita berusaha mengikat kencang-kencang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Ramadan ini, man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Nah, barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ia mendapatkan buah dari kepayahan dia. Jadi kalau hari ini kalian ngantuk-ngantuk, kalian lemes, kalian haus, kalian lapar, semua itu sama. Dunia ini yang merasakan seperti itu ketika puasa bukan kalian saja, semua orang. Tetapi itu akan terasa manis, akan terasa indah kalau dilandasi dengan ridho. Ya, dengan ridho. Orang itu kalau ridho kelihatannya berat, kelihatannya sulit, itu menjadi terasa mudah dan ringan. Nah, tinggal kita bertanya, kita ini sudah ridho belum berpuasa ini? Ya, kita ini sudah rela hati atau belum? Ya, ya Allah, Engkau wajibkan kepada kami puasa Ramadan, kami rela hati ya Allah, kami ridho. Nah, itu yang dicari itu. Jadi meskipun banyak godaan, banyak ujian, karena ridho yang dicari ridhonya Allah, semua terasa ringan, diringankan oleh Allah. Makanya kenapa ada sahur? Karena sahur itu ada keberkahan di dalamnya, mengikuti petunjuk nabinya. Dari situlah cintanya muncul. Dengan cinta, ridho dengan petunjuknya menjadikan kekuatan power tersendiri. Dan ini layak rifuha ila man dzaqaha, tidak akan tahu rahasia ini. Rahasia keajaiban di dalam melaksanakan ibadah puasa ini hanya mereka orang-orang yang Allah beri hidayah dan beri rahmat. Nah,
sama-sama lapar, sama-sama haus, mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, tapi nilainya berbeda-beda. Inilah kalau kita puasa atau mengamalkan ibadah-ibadah dalam ajaran Islam karena ridho. Ridho itu rela hati. Orang yang rela hati, hatinya akan lapang. Orang yang rela hati akan menerima dan melaksanakan secara suka hati, tidak terpaksa. Itu ridho itu. Maka lihat para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah orang-orang yang Allah ridhoi karena mereka sudah ridho kepada Allah Ta'ala. Inilah pentingnya kita semuanya membaca kalimat doa raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, ini semua sudah hafal, tetapi hafal saja belum cukup. Kita harus mengulang-ulang setiap pagi, setiap sore. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, agar supaya kalimat ini berada di dalam jiwa hati kita, karena ini menjadi kekuatan. Ketika kita ridho kepada Allah sebagai Rabb, Allah sebagai pencipta kita, Allah sebagai pengatur kehidupan kita, Allah yang menentukan takdir segalanya atas kita, ya Allah kita ridho. Jadi ridho kepada Allah. Maka ketika orang yang beriman diuji, ia akan segera mengucapkan idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kerinduannya. Dan itu indah sodamatil ula, ketika dipukul pertama dia sudah langsung refleks, ingat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu ridho. Jadi beda nilainya, beda hasilnya. Ketika kita diuji, istirjaknya udah lama, 1 jam baru innalillahi. Salah. Pokoknya seorang yang beriman, keridhoannya terhadap Allah Ta'ala ketika datang kepadanya ujian, dia akan membaca istirja innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu biar ia ridho kepada Allah Ta'ala. La tusibanna illa ma kataballahu lana. Tidak ada suatu musibah pun melainkan telah Allah tetapkan. Ya, nah ini musibah-musibah yang menimpa kita itu adalah ketentuan ketetapan Allah Ta'ala. Dari sana kita belajar hikmah. Belajar hikmah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan musibah kepada kita untuk betul-betul sadar bahwasannya Allah lah yang telah mengatur ketentuan-ketentuan untuk semua makhluknya. Jadi kita ridho kepada Allah Ta'ala. Jadi ketika kita dapat musibah, kita tidak akan teriak-teriak, tidak akan nangis-nangis, sehingga diingatkan ngopo nangis-nangis orang akan mengembalikan sesuatu yang hilang. Ya tidak begitu juga. Ya, tetapi yang terpenting kalau sudah ridho, rela hati,
Namanya orang sudah rela itu ndak ada ngresulo. Ya, sudah dikasih musibah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, selesai sudah. Ndak ada embel-embel yang lain-lainnya. Ini ketentuan Allah, ini ketetapan Allah, bismillah saya terima. Itulah ridho, raditu billahi robba. Kita ridho kepada Allah. Para sahabat contohnya, beliau ridho kepada ketentuan ketetapan Allah Ta'ala. Maka mereka mendapatkan keistimewaan. Meskipun beliau-beliau masih hidup di dunia, sudah Allah kabarkan surga untuk mereka. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Dan Islam menjadi agamaku. Nah ini ridho, rela hati. Kita rela Islam menjadi agama kita, Islam menjadi pegangan hidup kita. Inna dina indallahil Islam. Agama yang Allah ridhai adalah al-Islam. Kita ridho Islam tersebut, Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai penyempurna seluruh agama yang Allah telah turunkan. Dan Islam yang dibawa beliau inilah Islam yang benar. Makanya seluruh manusia harus ridho terhadap Islam sebagai agamanya. Karena Rasul-Rasul pembawa syariat selain Nabi kita Muhammad SAW ajarannya sama, al-Islam. Namun ketika telah diturunkan Rasul sebagai khatamun nabi wal mursalin, Islam yang dibawa beliaulah yang harus diterima secara ridho. Ridho terhadap Islam yang dibawa Nabi, yang Islamnya bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Wa may yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbalu minhu, maka tidak akan diterima. Ini harus selalu diingat. Kemudian wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi dan Rasul utusan Allah. Kita ridho terhadap hal itu, kita ungkapkan dalam kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini jadi ridho. Kalau kita ridho terhadap Rasul Nabi Muhammad SAW, apa yang mesti kita lakukan? Ya mengikuti, meneladani beliau. Nanti bagaimana bukti-buktinya itu ada sendiri. Yang paling tidak kita telah memahami bahwasanya kita betul-betul ridho, menerima dengan tulus hati bahwasanya petunjuk-petunjuk beliau, sunnah-sunnah beliau akan pasti mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir apa tadi? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau kita sudah mengucapkan rela hati, insya Allah kita akan diridhoi oleh Allah. Dan insya Allah pula 3 kerelaan kita akan kita bawa sampai kita
menghadap kepada Allah dan kita diberi kekuatan untuk bisa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Nah, jadi rangkaiannya seperti itu. Dengan Ramadan ini kita belajar ridho. Kita belajar dengan ketentuan Allah itu ridho, dengan ketetapan Allah ridho. Jadi keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan Allah ridho kepada kita. Demikian saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui puasa-puasa kita yang telah kita niatkan untuk ibadah, melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, dan kita berharap Ramadan menjadi sesuatu bukti kita betul-betul menghamba kepada Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup majelis siang hari ini dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.